Shalom warga kerajaan, ketemu lagi untuk bagian yang kedua, part 2 dari dua anak yang hilang. Oke, part 2 atau bagian kedua ini kita akan meneruskan eksposisi tentang Lukas 15 tentang anak yang terhilang. Kita akan mulai dari ayat yang ke-13, yang lalu kita bahas 11 dan 12 dan juga kepada siapa parables atau perumpamaan ini diberikan kepada orang-orang Farisi tentunya. Kita sudah belajar di part 1. Kalau belum nonton yang pertama, balik dulu, nonton dulu yang pertama. Oke, ayat 13, Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Oke, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ingat yang di awal kita membahas bahwa dia melepaskan akses kepada hak kepemilikan. Oke, kepada kepemilikan. Kita sudah mengerti, kita sudah membahas bahwa di dalam sistem kepemilikan pasti manusia selalu merasa berkekurangan. Selalu manusia pengen lebih. Dan manusia di tempat itu, di paradigma itu pasti akan sulit untuk mengelola. Dia tidak mengerti bahwa prinsip kerajaan surga adalah mengelola. Ya. Jadi kita sudah belajar bahwa di bagian yang pertama, di part 1, dia melepaskan akses kepada hak kepemilikan. Sekarang karena dia merasa memiliki, dia berfoya-foya, dia memboroskan harta miliknya. Kenapa seperti itu? Itu adalah gambaran daripada orang yang memiliki, orang yang merasa memiliki, orang yang tidak mengerti untuk mengelola. Ya akan selalu berfoya-foya, ujung-ujungnya apa? Pasti habis uangnya, pasti habis hartanya, pasti habis apa yang ada bersamanya dengan dia. Apa yang melekat kepada dia, apa yang menjadi titipan Tuhan. Ini bukan bicara soal hartanya saja, bukan bicara soal uang saja, berbicara tentang banyak hal, bahkan keluarga pun bisa hilang. Keluarga pun bisa dikorbankan ketika kita ada di dalam posisi seperti ini, tidak melekat kepada Bapa di surga. Ya, apapun yang dititipkan Tuhan bisa hilang. Lukas 15 ayat 14 mengatakan, setelah dihabiskan semuanya, dihabiskan semuanya. Karena apa? Setiap kali kepemilikan pasti habis. Pasti habis. Karena tidak punya akses, pasti habis. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun mulai melarat. Ya, bencana, ya, kesulitan itu ada di mana-mana. Dan itu selalu bisa terjadi kapan saja. Ya, seperti kali ini kita ada di dalam pandemi corona seperti ini, kita tidak mengerti, tidak tahu masuk ke tahun 2020 akan seperti ini. Dan nanti akan ada kesulitan-kesulitan yang lainnya. Bagaimana supaya kehidupan ini bisa kebal terhadap hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang merupakan kesulitan hidup, karena itu selalu ada. Kita harus selalu melekat kepada Sang Sumber. Itu adalah kuncinya. Nah, ketika dia melepaskan hak akses ini dan dia masuk ke dalam kepemilikan, dia pasti akan berfoya-foya. Dia tidak bisa mengelola apa yang menjadi titipan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika semuanya habis, semuanya terkuras, dan dia tidak akan pernah bisa menghadapi yang namanya bencana atau kesulitan hidup. Orang-orang ini adalah orang-orang yang banyak digambarkan pada saat-saat seperti ini, di mana banyak orang ketakutan. Banyak orang yang akhirnya kehilangan pengharapan, padahal sudah diberikan kebenaran, sudah dikasih khotbah demi khotbah, tapi masih belum mengerti karena belum menghidupi kehidupan seperti ini. Lukas 15 ayat yang ke-15 mengatakan, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat ini adalah ayat yang menggambarkan ketika orang masuk ke dalam paradigma kepemilikan, dia akan menyerahkan hidupnya, dia akan menyerahkan dirinya kepada dunia. Dia akan menyerahkan dirinya kepada sistem dunia. Dia akan menyerahkan hidupnya kepada sistem dunia. Dia menyerahkan semuanya. Karena dia pasrah. Dan dia merasa bahwa saya bisa menemukan sumber di situ. Saya bisa menemukan yang namanya kuasa di situ. Kita sudah bahas bahwa ketika manusia terhilang, itu manusia karena memang lepas dari sumbernya, manusia jatuh dalam dosa, manusia wandering around, manusia mencari kuasa itu kembali. Dan ketika kita melepaskan hak akses itu dari Bapa, kita masuk ke dalam kepemilikan, kita pasti selalu merasa berkekurangan
karena kita pasti tidak bisa mengelola, berfoya-foya, kehilangan. Akhirnya banyak hal-hal yang Tuhan titipkan terhilang dari hidup kita, dan ujung-ujungnya kita menyerahkan hidup kita kepada sistem dunia. Sistem dunia. Apa yang terjadi? Ayat 16. Lukas 15 ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya. Ingin mengisi perutnya adalah gambaran semua orang. Manusia punya kebutuhan, manusia perlu bekerja, manusia perlu mengisi kebutuhannya dan juga keinginan-keinginannya, ya. Dia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ingat, ada kata ingin, garis bawahi kata-kata itu. Berarti apa? Dia yang mau. Anak bungsu ini yang mau. Dia yang mau menyerahkan hidupnya kepada standar yang di bawah daripada sumber, yaitu bapaknya yang di rumahnya tadinya mempunyai sumber atau akses yang luar biasa. Dia masuk ke dalam sistem dunia dan dia menyerahkan hidupnya kepada dunia, dan dia akhirnya ingin. Dia menurunkan standarnya dan sampai-sampai ampas yang menjadi makanan babi dia ingin makan. Dengan kata lain, firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita masih mencari kuasa di balik uang, mencari kuasa di balik tahta atau harta atau pertemanan. Alkitab dengan jelas mengatakan itu adalah ampas yang menjadi makanan babi. Berat ya, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bobotnya sangat-sangat mengerikan sebenarnya. Jijik sebenarnya. Dan itu yang digambarkan ketika anak itu menurunkan levelnya atau standarnya. Dan dia masuk ke dalam sistem dunia. Dan dia menganggap bahwa ampas yang menjadi makanan babi itu layak untuk dimakan. Jangan pernah berpikir bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini bisa memuaskan kita. Tidak akan pernah, Bapak Ibu. Jadi pesan firman Tuhan pada kali ini adalah ingat, jangan sekali-sekali kita melepaskan akses daripada sumber. Jangan sekali-sekali kita merasa memiliki. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan keputusan kita sendiri. Jangan sekali-sekali kita menyerahkan kehidupan kita kepada sistem dunia. Jangan sekali-sekali kita mencari kuasa di balik apapun yang ada di dalam dunia ini. Semuanya titipan Tuhan, semuanya Tuhan mau kita kelola, dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, kalau kita masih mencari kuasa di balik apapun di dalam dunia ini, itu digambarkan ampas yang menjadi makanan babi. Oleh sebab itu, marilah kita tegar, kita tetap teguh di dalam firman Tuhan, dan saya percaya di dalam hari-hari seperti ini, di dalam hal-hal yang sangat sulit yang kita sedang hadapi, saya percaya kita akan betul-betul bisa menang hari lepas hari. Bukan menangnya nanti, tapi hari lepas hari kita menang. Karena kita selalu melekat kepada sumber dari segala sumber. God bless you. Until next time.